Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class for today. And today we are going to continue our activity to study the TOEFL test materials under the structure and written expression skill. And today is the skill 16. Judulnya adalah past participle after have. Oke ya, baik. Kita langsung baca aja ya. Whenever you see the verb, ketika kamu melihat sebuah verb atau kata kerja have, yang kata kerja itu bentuknya have, in any of its forms, dalam segala bentuknya. Have ini kan banyak nih bentuknya. Ada have biasa, I have a car, I have an apple. Ada bentuknya has, ya, misalnya she has a car, she has an apple. Ada he juga bisa, atau it, ya, it has, she has, ya. Atau having, ya, I'm having, atau apalah ya. Atau bentuk past tense-nya had. Apa dibilangnya? Be sure that the verb that follows it is in the past participle form. Maka kata kerja ya, atau to be, atau kata kerja yang muncul setelah tiga bentuk ini, kalau ada kata kerja ya, maka dia harus dalam bentuk verb 3 atau participle. Jadi participle itu disebut juga dengan verb 3. Yes. Contoh ini yang salah ya. We had complete the work. They have went to the market. Ada kata had, ada kata have. Have, has, having, had. Ada ya, berarti ya bentuk have dengan segala bentuknya. Kita kembali mengingat, contoh verb itu kan ada 3. Ada diantaranya ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Ya, contoh verb 1 misalnya ya, apa ya? Contohnya kita jarak dulu nih supaya enak nanti menulisnya. Oke, apa contohnya misalnya yang berubah beraturan, bermain atau memainkan, play. Ya. Verb 2-nya played. Verb 3-nya played. Sama ya? Ya. Nih. Played. Nah. Oke. Jadi yang dipakai adalah verb 3. Oke. Lalu kalau yang tidak beraturan berarti masih ingat ya. Misalnya verb 1-nya adalah tidur, sleep. Nah, verb 2-nya slept. Verb 3-nya slept juga. Nah, maka yang dipakai adalah verb 3. Di sini kita lihat we had complete the work, complete menyelesaikan ya. Maka verb 3 dari complete apa? Ya, ingat verb 1-nya apa? Verb 1 dari complete apa? Verb 1-nya adalah complete. Verb 2-nya completed, ya. Completed. Verb 3-nya apa? Verb 3-nya completed. Nah, maka ini salah. Harusnya bukan we had complete, tetapi we had completed the work. Gitu. Ya, ini salahnya. Yang kedua, they have went to the market. Went. Nah, masih ingat went, ya. Verb 1 when apa? Ya. When ini apa dulu? When ini artinya verb 2 dari go ya. Ini when. Nah, verb 1-nya go, lampau when. Verb 3-nya dari when apa? Atau dari go? Ya, verb 3 dari go adalah gone. Nah, jadi salah. Bukan they have went, tetapi they have gone to the market. Maka ini gampang sekali ya. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu, Pak? Ya, ini harus menghafal di regular and irregular verbs. Pasti udah tahu lah ya. Ya. Nah, lalu setelah itu ada to be kan? To be misalnya apa? Ada am. To be itu kan ada is, ada are. Kalau lampau ada was, ada were. Ya kan? Nah, berarti ini adalah to be verb 1 ya. To be verb 1. Karena to be itu dikonsider sebagai verb, ganti verb. Kalau verb 2-nya apa? To be verb 2. Verb 2 ini was. Nah, to be verb 3 apa? To be verb 3 itu adalah been. Nah, itu aja. Simple sekali ya. Jadi untuk skill 16 hanya menghafalkan ketika ada bentuk struktur had, have, having, has. Maka kalau dia diikuti oleh kata kerjanya harus bentuk ketiga. Gitu. Oke, good. Nah, nomor 1 nih. Incorrect, salah. Kenapa? We have already hearing the good news. Kami sudah
Already hearing. Already ini kan adverb bisa muncul di mana saja ya. Kami sudah verbnya hearing. Nggak ada have ketemu hearing. Have ini harusnya, ingat, cari di kamus atau di internet boleh. Apa? Hear. Artinya mendengar. Bentuk keduanya, heard. Bentuk ketiganya, heard juga. Maka ini bukan we have already hearing, tetapi we have heard harusnya. Oke? Good. Nomor 2, she has ridden her bicycle to school every day. She has ridden. Oke, ridden ini apa? Nah, ridden ini benar ya. Ridden ini adalah kata ketiga dari verb 2-nya rode. Nah, verb satunya adalah ride. Ingat ya, artinya adalah mengendarai, menunggangi. She has ridden, dia telah menunggangi her bicycle, sepedanya to the school every day, ke school setiap hari ya. Ini bentuk participle. Oke? Paham ya? Nah, tinggal dicek aja nih, ya. They have taken. Taken ini bentuk ke berapa nih taken? Iya, ketiga ya. Verb satunya kan take. Take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Ya udahlah benar, have diikuti oleh kata kerja take, artinya mengambil. They have taken 3 tests. Mereka telah mengambil 3 tes already this week. Nah, paham ya? Good. Udah selesai, kita langsung ke bagian skill 17 ya. Karena dia ini aja nih. Skill 17 apa? Present participles or past participle after be. Oke. Jadi ada namanya verb be. Ya, kan kemarin kita udah belajar bahwa verb itu ada verb asli, ada verb yaitu to be, ya. Di antaranya apa nih? Am, is, are, was, were, be, been, dan being. Oke. Dan bisa setelah itu muncul sebuah kata kerja. Oke. Nah, jika setelah ini muncul kata kerja, katanya apa dia bilang? Maka kata kerja itu harus dalam bentuk dua pilihannya. Present participle atau verb 3 atau past participle. Nah, ya. Present participle atau past participle. Sama aja ya. Nih, contoh nih. They are turn on all the lamps. Ya. Oke. Nah, kita ingat kembali ya. Masih ingat? Present participle apa? Apa present participle? Masih ingat? Ya. Present participle itu nih dia bilang. Ya. Bentuk ing. Nah, ya. Ing. Bentuk ing. Kalau past participle ya yang ini tadi. Ya. Bentuk verb 3 gitulah. Ya. Verb 3. Oke. They are turn on all the lamps. Mereka tinggal diubah ya. Kalau kasih verb 3 they are turn. They are turn. Nah, artinya dia pasif kalau ini ya. Kita ingat lagi ya, ini pasif. Kalau ini artinya aktif. Aktif melakukan sesuatu. Ya. Contohnya misalnya begini. I am drinking a bottle. I'm drinking water. Aku sedang meminum air. Ini kan past participle nih. Ya. Ya. Sorry, bukan past, present participle kan. Nah, ini aktif. Ya. Saya sedang meminum air. Nah, tapi kalau yang past participle gini. Water, ya. Nih. Ya. Was drunk by me. Nah, nih. Ya, sebenarnya bisa was, bisa is sama aja ya. Nah, ini participle ya, tapi bentuknya disebut dengan past participle. Ini past. Oke? Nah, artinya di air diminum. Aku sedang meminum air. Kalau ini air diminum. Nah, jadi harus tahu juga arti dari katanya. Itu maksud saya ya. Oke?
Nah, sekarang coba kita lihat nih. They are turn on. Mereka turn on ini kan tahu kan, menghidupkan lampu. Kira-kira mereka ini menghidupkan lampu atau mereka dihidupkan lampu? Pasti mereka menghidupkan. Maka they are, pilih yang aktif, ing. Bukan turn on, tetapi turning on. All the lamps. Yang kedua, di office door, ya office door, pintu kantor is lock. Lock ini apa? Kunci. Nah, kira-kira lock ini, office door itu mengunci atau dikunci? Kan gitu. In the evening, di malam hari. Pastinya dikunci dong, nggak mungkin loh pintu mengunci kan. Jadi, office door, karena dia pasif, di bentuk verb tiganya. Kata kerja yang muncul setelah be-nya harus verb kata tiga. Apa verb tiganya dari lock? Ya, gampang, locked. Nah, jadi the office door is locked in the evening. Gitu. Paham ya? Simple. Langsung ke contoh soal. Nomor 1 incorrect. Kenapa? She was study. Was adalah to be, kata kerja studi muncul. Nggak boleh. Karena kalau ada to be, maka hanya dua pilihan. Mau kasih present participle, bentuk ing, atau past participle. Ya. She, dia perempuan. Dia, ya, study, belajar. Dia ini dipelajari atau belajar? Pastinya kan dia belajar. Maka harus aktif dong. Kalau dia aktif, ambil present participle. Bukan was study, tetapi was studying. Itu. Paham? Exactly. Nah, makanya salah. Nomor 2, the pie was cut into 6 equal pieces. Ya. Pie. Pie ini apa? Kue pie ya. Was cut. Cut ini apa nih? Memotong. Kira-kira kue ini memotong atau dipotong? Wah, dipotong. Maka setelah to be harus verb 3. Kita cek. Cut ini verb berapa? Ternyata cut ini memotong verb 1-nya. Verb 2-nya cut juga. Verb 3-nya cut juga. Maka sama. Loh, dari mana Bapak tahu? Ya, dihafal dong. Nggak ada jalan pintasnya. Ya, itu verb 1, ini verb 2. Dan ini adalah verb 3 atau past participle-nya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi 2 skill yang kita pelajari hari ini sesungguhnya hanyalah mengingat struktur itu saja. Kalau kalian sudah ingat strukturnya, aman sudah ya. Nah, kalau yang 16 tadi setelah have harus verb 3. Ya, kalau kelihatan di sebuah soal tiba-tiba, nggak ada verb 3 nih, salah. Berarti salah, harus dicari verb 3-nya. Kalau dia to be, to be, ini to be nih. Ya, ini to be. Maka pastikan kata kerja yang muncul setelah to be harus hanya ada 2 pilihan. Apakah dia pakai present participle bentuk ing atau past participle verb 3. Easy busy peasy lemon squeezy. Gampang banget. Oke ya. Alright. Itu untuk skill 17. Oke. Nah, mungkin ini skill 18. Bolehlah. Terakhir skill 18. Menghafal juga. Ini lebih gampang lagi malah. Ya. Nama judulnya adalah apa nih? Base form. Base form verbs. Kata kerja dasar setelah modal. Saya ingatkan kembali ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada namanya modal verb. Modal verb masih ingat ya. Apa itu? Will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. Contohnya. Kayak misalnya kata kerjanya misalnya go. Modalnya itu can. Jadi I can go. Kan gitu kan? Paham ya? Jadi ini verb semua sebenarnya, tapi go adalah kata kerja, can modal. Ya, modal yang berfungsi untuk menegakkan kata kerjanya. Ini verb semua, subjeknya I, verbnya can go. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi begini. Misal ya, kalau kita pakai she, maka go-nya kan nggak boleh she go. Harusnya kan she goes. Tapi kalau pakai modal, can, maka harus kata kerja yang muncul tuh balik ke bentuk asli. She can go, nggak boleh she can goes. Itu aja. Ya. Langsung ke contoh. You must telling. Must ini modal. Telling verb. Nggak boleh must ketemu telling. Apa bentuk asli dari telling? Bentuk aslinya tell. Tanpa modifikasi. Harusnya you must tell. Bukan. You must telling. The child may come. Ini salah juga. Kenapa? The child. Child ini misalnya
ya sama dengan he atau she ya. Kalau dia muncul tanpa modal, maka yang benar he comes atau the child comes. Tapi karena udah didahului modal, tidak boleh. Maka comes-nya kembali ke bentuk awal. Yang benar adalah apa? The child ya may come aja. Itu. Maka rumusnya, ketika modal ketemu kata kerja, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk asli. Sekarang ada pertanyaan. Am, is, are. Ini kan kata kerja juga walaupun dia to be. Was, were. Iya kan? Tambah lagi been, ya, verb 3-nya. Apa bentuk aslinya? Bentuk asli mereka adalah be. Ya. Contoh, saya kasih contoh. Kamu mungkin cantik. You, kalau kamu cantik kan you are pretty. Kalau kamu mungkin cantik, pakai apa di sini? Mungkin. Ada nggak? May. Ya, you may. Nggak boleh you may pretty. Ya, maka you may be pretty. Bukan you may is pretty, nggak ada ya. Karena is ini, ya, you ini kan harusnya are. You are pretty. Tapi are itu kan bentuk kata kerja ininya. Bentuk aslinya adalah be, maka you may be pretty. Paham ya? Oke, jadi itu skill 18. Bahwa setiap kata kerja yang didahului oleh modal, maka dia akan kembali ke bentuk aslinya. Selesailah sudah masalah saya, ya, menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Nah, sekarang this is your case, ya, this is your situation. You must have as many as possible vocabulary so that you know the forms of them. I think that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.